Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Kompetensi dasar pada materi ini 3.4 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi 341 menjelaskan konsep listrik statis, 342 mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, 343 menguji interaksi dua muatan listrik, 344 memperjelas fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Pernahkah kamu menyentuh layar TV atau monitor komputer yang menyala? Siapakah yang takut petir? Mengapa takut petir? Apakah petir itu berbahaya? Apa itu petir? Apakah ada kesamaan dengan pengalaman kalian antara petir dengan sengatan kecil pada TV? Tujuan pembelajaran pada materi ini, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan tepat melalui kegiatan percobaan. Peserta didik dapat menguji interaksi dua muatan listrik dengan benar melalui kegiatan percobaan. Peserta didik dapat menyajikan alat untuk mengetahui muatan listrik pada benda dengan benar melalui kegiatan penugasan. Ayo amati. Kenapa penggaris yang dikosokkan pada rambut dapat menarik serpihan kertas? Petir. Petir adalah loncatan bunga api listrik yang terjadi antara awan ke awan atau awan ke tanah karena adanya beda potensial yang sangat besar. Terjadinya petir. Petir terjadi karena lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan ke bumi yang bermuatan positif. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata, bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat kemudian jatuh lagi. Muatan listrik. Muatan listrik merupakan bagian dari partikel-partikel yang membentuk atom suatu zat, di mana atom-atom zat terdiri dari beberapa partikel seperti gambar di bawah ini. Cara menghasilkan muatan listrik. Muatan listrik dapat diperoleh dengan cara menggosokkan benda satu dengan benda yang lain, induksi listrik, dan konduksi. A. Menggosokkan dua jenis benda. Dua benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Contoh, balon dengan kain wol, penggaris listrik dengan rambut, kaca dengan kain sutra, karet dengan bulu, ebonit dengan wol. Balon dengan kain wol. Balon, bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Penggaris plastik dengan rambut. Contoh mendapatkan listrik statis dengan cara menggosok. Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Pada saat menggosokkan sisir pada rambutmu, sejumlah atom di dalam rambut terganggu, sehingga elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir memperoleh tambahan elektron, dan sisir itu tidak lagi netral, tetapi memiliki muatan negatif. Rambut kehilangan elektron, sehingga rambut itu bermuatan positif. Kaca dengan kain sutra. Bila kaca kita gosok dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Jenis muatan karena penggosokan dua benda. Penggaris plastik dengan rambut kering. Penggaris plastik bermuatan listrik negatif.
Rambut kering bermuatan listrik positif. Kaca dengan sutra. Kaca bermuatan listrik positif, sutra bermuatan listrik negatif. Interaksi muatan listrik. Bila muatan-muatan listrik yang sejenis saling didekatkan, maka muatan-muatan tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, bila muatan-muatan listrik yang tidak sejenis saling didekatkan, maka muatan-muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Peristiwa ini disebut dengan interaksi muatan-muatan listrik. B. Menginduksi dengan benda bermuatan listrik. Selain dengan menggosok, suatu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara diinduksi dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Induksi listrik adalah pemisahan muatan listrik di dalam suatu penghantar, karena penghantar itu didekati oleh benda bermuatan listrik. Contoh, sebuah balon yang telah digosokkan pada rambut seseorang disentuhkan ke suatu dinding netral, dan ternyata balon tetap menempel pada dinding. Bagaimana prosesnya? Prinsip kerja induksi listrik ini menjadi dasar bagi pembuatan elektroskop. C. Memberi muatan listrik dengan cara konduksi. Pada peristiwa konduksi ini, terjadi kontak langsung dari kedua benda sehingga elektron mengalir melalui suatu benda ke benda lainnya. Beberapa bahan yang tergolong konduktor dan isolator. A. Konduktor. Konduktor baik, misalnya berbagai jenis logam seperti perak, tembaga, logam. Konduktor jelek, misalnya air, tanah, badan manusia. B. Isolator, misalnya karet dan berbagai plastik. Pada bahan-bahan yang tergolong isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat, sehingga dalam keadaan normal, elektron-elektron tidak bebas bergerak. Bahan isolator sukar mengantarkan muatan listrik. Elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Menentukan benda bermuatan listrik. Untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda tersebut ke elektroskop netral. Menentukan jenis muatan listrik suatu benda. Jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop bermuatan listrik. Distribusi muatan listrik pada konduktor berongga. Distribusi muatan listrik pada konduktor berongga hanya terdistribusi pada permukaan luarnya, tidak pada permukaan dalamnya. Konduktor bola. Untuk konduktor bola berongga, muatan listrik menyebar merata pada permukaan luar. Distribusi muatan listrik pada konduktor berongga. Distribusi muatan listrik pada konduktor berongga dipusatkan pada bagian luar yang memiliki kelengkungan paling tajam. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih.